tadinya mau sekalian cuman kayaknya lebih cepat kalau teman-teman. Ya, kita ini serba salah mau ke sana, sini nggak kedengaran suaranya nanti. Jadi hari ini kita akan belajar tentang data mining. Kebetulan kalau mata kuliahnya tadi ada data mining lanjutan, kenapa data mining lanjutan ya? Itu mungkin dari sisi kurikulum karena sebelumnya ada kelas data miningnya. Tapi kalaupun tidak sebelumnya belum dapat, tidak mengapa karena nanti di kelas ini kita akan usahakan basicnya itu kita dapat. Sebenarnya idealnya itu cukup banyak yang nanti akan kita yang akan kita pelajari, tapi karena keterbatasan waktu dari sisi kita ke kelasnya malam, sama sebenarnya akan lebih baik itu kalau kita banyak praktek. Nah, prakteknya itu sebenarnya yang paling banyak orang pakai pattern-nya. Jujur kalau pattern itu saya tidak termasuk yang kuat, tapi ada contoh-contoh juga banyak. Tapi kalau untuk mendapatkan feelingnya data mining itu sebenarnya ada tool yang lain yang saya biasa gunakan ketika saya kuliah di UI juga biasa digunakan, itu Orange. Ya, itu ya, karena daripada pusing mikirin library-nya mendingan pakai Orange, tinggal ditarik-tarik langsung tervisualisasi segala macam gitu kan. Tapi memang fleksibilitasnya tetap berbeda gitu. Jadi ada plus minusnya. Jadi tinggal di level mana kita akan bergerak. Selain Orange saya dulu pernah waktu pas lagi kuliah, kemudian dibikin paper, dipublikasikan, dipresentasikan di Singapura, itu kita malah pakai Rapid Miner. Terus sebenarnya lebih advance lagi. Seperti kalau Orange kan gratisan, gitu, Rapid Miner gratis juga bisa, tapi berbayarnya juga ada. Yang lainnya juga banyak. Tapi nanti mungkin yang akan kita gunakan adalah Orange atau Python, atau dua-duanya. Atau kira-kira nanti yang lebih ini mana gitu ya? Ya, sebenarnya bisa juga. Tapi kalau itu lebih banyak ke analitik ininya nih, statistiknya. Ya, visualisasi juga ya, tapi ya sebenarnya sih kurang lebih sih. Jadi antara Python, kemudian nanti kalau pakai visualisasi pakai R atau pakai Orange atau pakai apa gitu kan. Cuman saya belum pernah pakai. Jadi dari sisi exposure-nya saya tidak ini gitu. Tapi secara prinsip kurang lebih sama. Ada data diapakan gitu. Itu nanti ditanyakan. Oke. Oh ya, sebelum kita mulai, jadi kelas saya itu termasuk kelas yang simpel sebenarnya. Selama ini UTS selalu online, open book, terserah. Tapi ketika saya temukan curang, itu bisa dipotong nilainya. Kalau saya kerja mungkin nilainya sangat kecil sekali gitu. Dan itu kejadian semester lalu. UTS kasih online, waktunya panjang, googling silahkan, dari rumah silahkan, kan nggak nih. Tapi ternyata yang disubmit itu persis punya temennya. Dicek propertiesnya itu sama persis. Dari yang editornya siapa, kalimatnya sama persis, bahkan sampai enggak berubah, yang berubah cuma namanya. Yang langsung potong. Nah, sebenarnya kalau kerja mudah langsung gitu kan. Tapi ya kan teman-teman ada ini ya. Jadi secara umum kalau di kelas saya itu nanti UTS-nya biasanya online. Kalau nanti ternyata nggak online, tetap boleh open book, membawa catatan sebanyak apapun, mau googling silahkan. Karena konsep dasarnya bukan menghafal, tapi paham. Nyari itu kan juga perlu paham kan. Meskipun copy paste, harapannya tetap ada paham. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang pokoknya menggampangkan, ya terserah. Teman-teman yang kuliah, teman-teman yang bayar, teman-teman juga yang mendapatkan manfaatnya atau tidaknya. Ya kan? Saya sebatas pada menyampaikan. Ya. Itu kemudian komponen nilainya sesuai dengan standar kampus, ya kan? Berapa persen kehadiran dan seterusnya. Dan juga ini interaksi itu sangat penting. Pentingnya pada situ saya bisa dapat gambaran teman-teman itu paham atau tidak. Kemudian seberapa jauh saya harus lari lebih cepat atau jalan lebih lambat. Gitu. Termasuk juga ini untuk menggambarkan teman-teman dapat atau enggak gitu memahami ini. Dan tugas UTS, UAS biasanya itu tugas kelompok. Kenapa? Karena kuliah itu bukan hanya sekedar pinter-pinteran, tapi bagaimana mengelola stres, mengelola tugas, mengelola tim, ya kan? Dan mengelola deadline dan segala macamnya. Itu yang ingin saya saya tekankan. Karena nanti kan kalau dalam tugas itu kan ada orang yang malas, ada yang pintar tapi nggak mengerjain, atau ada yang pintar tapi nggak bisa nulis, dan seterusnya. Bagaimana teman-teman itu nanti mengelola tim itu tadi, ya kan? Seperti itu. Dan biasanya tugasnya itu meskipun mirip, tapi pasti beda antar kelompok. Jadi nggak mungkin nyontek.
gitu kan. Karena bisa topiknya berbeda, kalau data nanti subsetnya dibedakan dan seterusnya. Nah, jadi UAS biasanya tugasnya bukan pas waktu UAS dikasih kan, bukan, sebelumnya udah dikasih tahu datanya seperti apa, maunya seperti apa nanti. Jadi pas UAS itu bisa waktunya memfinalisasi tugas nanti, gitu kan. Tapi bukan pas hari UASnya itu langsung disabit, enggak, mungkin kasih waktu 1 minggu. Jadi waktunya sangat fleksibel. Kemudian tugas nanti ada presentasi, dan presentasinya adalah tim, supaya teman-teman tuh punya apa tuh namanya, ya, yang kalaupun tadinya nggak ikut ngerjain, minimal ikut ngomong. Ketika ngomong minimal ikut baca. Ketika baca minimal ada yang membekas. Itu harapannya. Dan sekaligus juga melatih soft skill-nya untuk ngomong, menyampaikan apa yang dipaparkan. Dan dari yang sebelumnya banyak, jadi ada yang misalnya banyak banget ngomongnya hanya baca. Ada yang sedikit tapi kemudian bisa menjelaskan. Ada orang yang kalau teksnya keliru tulis, dia juga bacanya seperti itu gitu kan. Itu jadi tergambar ininya gitu. Nah, kurang lebih pola kelasnya seperti itu. Terlepas nanti online maupun offline seperti itu. Yang semester lalu itu agak kurang beruntung, pas lagi mulai pas pandemi sedang keras-kerasnya gitu. Nah, waktu itu sempat kita mau nyoba ini di sini, mau nyiapkan toolnya belum jadi waktu itu, ternyata nggak bisa. Kemudian mau dari tempat masing-masing, ada yang laptopnya bisa, ada yang enggak. Sampai kita akalin pakai Google Colab. Tapi internetnya nggak siap juga misalkan gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan ini ya, terkait dengan kelas ya. Nah, untuk nilai insya Allah nggak ini ya, apalagi kalau di sini kan cuman A, B, C, B gitu ya. Kalau di UI itu bukan A, B, C, D, E. A minus, B plus, B minus, ya kan, C plus, dan seterusnya. Artinya apa? Selisih 0,1 aja itu bisa ini gitu kan. Kalau di sini untuk tetap ke A itu sebenarnya ruangnya cukup banyak, antara 80, sekian kan. Ya 80, saya lupa angkanya. Nah, kalau misalkan di UI itu caranya dekat-dekat. Jadi untuk dapat CP 4 itu lebih susah. Karena kalau kurang dikit kan turun kan. Ya, makanya tolong teman-teman manfaatkan itu untuk sungguh-sungguh gitu ya. Supaya ya teman-teman sudah meluangkan waktu untuk kuliah malam-malam, bayar, pas lagi zaman kayak gini gitu kan. Ada manfaatnya. Oke. Nah ini mohon maaf nih, jadinya saya menyebutkan revisit karena sebelumnya ketika ngajar di data mining sudah ada informasi bahwa pernah ada kelas data mining. Sebelumnya udah pernah ada kelas data mining belum? Yang dari semester 1? Udah. Apa yang pernah dipelajari? Ini bukan kok untuk mengukur ini, bukan, tapi sejauh mana paling tidak yang sudah pernah dibahas, apakah perlu diulang atau tidak, dan itu sangat mempengaruhi ini gitu kan. Kalau semester kemarin sih kita bahasnya jurnal, kita cari jurnal, review jurnal. Oke. Kita cari datasetnya juga, terus diaplikasikan ke Orange. Oke. Tapi teorinya sudah belajar tentang itu clustering, kemudian prediction, belum. Terus kemudian mengukur jarak, belum. Oke. Karena ya serba salah sih, bukan serba salah sih. Idealnya kan paham konsep, dipraktekkan, sehingga seperti gini. Ingat nggak ketika kita kecil, kita ini apa namanya, anak kecil kan kadang lomba ini ya, pengen menunjukkan dia lebih hebat. Wah, lebih sakit waktu gua dong, pas jatuh berdarah banyak. Ternyata gua lebih sakit lagi, jatuhnya dari 5 meter misalkan. Tapi ada nggak ukuran yang bisa dijadikan sebagai pengukurnya dari pembanding? Nggak ada. Ya kan? Sakitnya itu nggak ada ukuran yang bisa dijadikan mengukur bahwa yang pertama tadi dia lebih sakit karena darahnya banyak, yang satunya lagi lebih sakit lagi karena kan nggak ada ukuran kan. Nah, sementara kalau data mining itu ukuran itu penting, dan ukuran itu nggak absolut, ya kan? Teman-teman pernah pas pakai Google Map nyari apa itu namanya Global Institute, awalnya kan nunjukin misalkan 10 km, ya kan? Pas lagi ini kan roadnya kotanya 15 km misalkan, itu terkait dengan pola ukur jarak. Pertama adalah misalkan absolutnya gitu kan, dan seterusnya. Itu terkait dengan teorinya. Tapi kalau kita kebanyakan di teori saja tapi nggak praktek, jadi aduh pusing lah mikirin ini gitu, statistik lah segala macam, nggak tahu cara pakainya misalkan. Idealnya dua-duanya jalan.
Supaya apa? Pas mempelajari konsepnya tadi tertarik nih, ternyata manfaatnya ke arah sana gitu. Itu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang sebelumnya lebih ke explore tool ya, yang di kelas sebelumnya terkait dengan data mining itu explore tool pakai Orange juga. Orange-nya ngapain? Makanya yang dilakukan apa gitu? Sudah sampai analitik atau cuma pakai aplikasinya atau seperti apa? Pakai aplikasinya. Udah biasanya kalau di Orange itu yang default database yang dipakai, dataset yang dipakai adalah Titanic. Analisis ya? Iya, Titanic. Ya gitu. Oke. Sebenarnya kalau itu ya, betulnya yang pelupak bunga itu ya. Iya. Itu sebenarnya ya memang di Orange memang contohnya seperti itu. Tapi kenapa itu bisa dilakukan, sudah paham belum konsepnya? Pola memprediksinya lah gitu kan. Makanya waktu itu sudah dijelaskan belum gitu maksudnya? Sudah ya? Oke. Supaya nanti ketika kita mau menyampaikan itu, kalaupun pengulangan tidak terlalu ditekankan. Tapi kalau ternyata belum, itu ketika menurut saya perlu ditekankan ya itu nanti ditekankan. Karena sebelumnya saya siapkan materinya itu banyak. Ternyata pas jalan banyak yang harus saya potong. Karena dipotong, saya harus membuat prioritas mana yang harus didahulukan. Supaya teman-teman punya apa ya? Minimal tuh konsep dasarnya dapat, ketika nanti tertarik itu sudah ada bekal gitu kan. Meskipun teorinya mungkin belum kuat, tapi ketika makin tertarik lagi tinggal menguatkan lagi teorinya kan, bisa googling, bisa YouTube gitu kan segala macam. Oke. Nah, sebenarnya udah pernah bahas data warehouse ya? Kelas sebelumnya? Atau data mining baru data warehouse juga? Data mining. Oke. Coba ya ini gitu kan. Kalau dengar istilah data mining itu yang tergambar apa sih? Terlintas. Kita nggak usah bicara definisi yang benar, nggak usah bicara itu. Paling tidak apa sih contohnya nih misalkan? Menggali informasi. Mengumpulkan data. Oke. Apa bedanya data mining dengan modelnya yang tadi data warehousing? Bedanya apa? Kan data warehousing itu adalah semua transaksi yang ada dikumpulkan kan, mengumpulkan data itu. Gitu. Apa yang membedakan? Data mining prosesnya, data warehousing ininya Pak, cara penyimpanan ya. Oke. Masuk. Jadi data warehousing itu ada analitiknya? Nggak ada. Data warehousing itu murni untuk menyimpan data, tapi datanya direlasikan. Gitu ya. Jadi, tapi kalau data mining, bagaimana data tadi itu bisa dianalisis, gitu ya. Tapi data mining sama BI apa dong bedanya gitu kan? Bedanya apa? Ada yang gambar nggak? BI itu kan business intelligence. Tadi yang sempat ada siapa tadi yang sudah pakai ya di kampanye ya. Kalau BI itu melihat sesuatu yang tersembunyi atau memvisualisasikan sesuatu yang sebenarnya sudah ketahuan. Yang masih tersembunyi sih Pak, dicari. Enggak, kalau BI. Nah. Jadi kalau BI itu kan tren penjualan, kemudian apa tuh ininya. Jadi misalkan membandingkan antara tren penjualan berbanding dengan tren revenue-nya, misalnya dengan penjualan naik tapi ternyata pendapatan turun, bisa nggak? Bisa aja. Kenapa? Yang laku barang yang murah misalkan. Atau ternyata penjualan naik, revenue-nya naik, tapi untungnya turun, mungkin nggak? Mungkin juga misalkan. Itu pakai BI. Ya kan? Perlu data mining nggak perlu. Gitu. Ya kan? Terus kalau gitu apa data mining gitu kan? Coba. Biar ini nih. Ini sengaja saya pantik ini dulu supaya nanti gini loh. Apa sih gitu? Jadi nanti ingat. Tadi udah mulai nyambung. Menggali apa namanya informasi gitu kan, menggali ini. Tapi menggali informasi itu banyak. Data mining berarti mencari informasi di dalam data yang banyak itu terkait mengenai pertanyaan yang lagi dicari ya Pak. Ya kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang lain? Silakan. Kayak suatu prosedur untuk mengekstraksi informasi dari sebuah data gitu. Iya. Dari banyaknya data. Oke. Jadi prosedur untuk ini. Gak apa-apa, kita tahu dulu. Yang lain? Jadi data itu data, mining itu penambangan gitu kan. Oh, kalau sekarang kan penambangan Bitcoin gitu kan. Nah, iya nggak? Coba. Ada nggak yang tergambar lagi?
Oke. Jadi tergambar nggak dalam kehidupan sehari-hari yang selama ini terkait dengan data mining itu apa sih yang jangan contekan yang tadi di Alpha terus kemudian nanyain ada nomor anggota gitu kan, terus kemudian ya, memang itu ada, jangan yang itu lagi. Dalam sehari-hari kita kira-kira terkait dengan data mining apa sih? Itu Pak, pakai radio aja. Oke, betul. Lagi pernah pakai Google Search nggak sih? Google Search Searching. apa tuh namanya ramen yang paling enak misalnya? Gara-gara itu Gimana? gara-gara itu dia Nah, tapi bagaimana sih Google kok bisa mencarikan sesuatu yang relevan? Ya, tapi di pencarian sebelumnya kenapa kok di sini? Contohnya gini, kita punya data. Kalau sebenarnya harus tembus gini, nyarinya gampang nggak gampang. Buka satu-satu udah kelamaan dah sampai ini nggak ketemu tewas. Maaf nggak ketemu kan? Tapi Google nggak kan? Begitu diketikkan belum selesai ngetik aja udah ngasih tahu gitu kan? Iya, Itu contoh data mining sehari-hari, ya kan? Ya lu Google carikan saya misalkan makanan yang lagi mudik hari ini. Itu nyari. Apa lagi? Kayak tadi nih, yang sepatu. Kira-kira Cingluk ataupun yang lainnya, kan Cingluk kan cuma sebagai pabrinya ya. Kan ibaratnya apa? Adidas atau apa? Nike ya. Dari dulu sampai dengan sekarang selalu modelnya sama. Beda kan? Dan model yang sebelumnya sempat terbit mungkin nggak sekarang terbit lagi. Ya, pembaruan. Oke. Nah, tapi intinya nggak berubah jauh gitu kan? Kira-kira itu orangnya iseng apa nggak sih? Gimana? Kayaknya desainnya lebih bagus nih. Kira-kira mungkin nggak cuma iseng gitu? Ya. Kalau yang mana gimana kira-kira? Apakah orang yang lagi beli lu nanti tertarik beli apa lagi? Kan nggak gitu kan? Ya? berdasarkan penjualan. Yang menjualan di antaranya. Ini paling gampang ini Pak ya, yang di e-commerce kalau misalnya kita udah login itu di halaman dashboard kita itu selalu ada barang yang kita warna ataupun sesuai dengan yang Oke. Ini kebetulan anak-anak milenial semua sih ya. Kebetulan kalau saya tuh ngerasain komputer itu masih pakai apa? disket Pak. Disket yang segede ini. Ya kan kalau mau nyalin masukin dulu, klik kunci, baru pencet powernya gitu kan. Terus kemudian kalau pas sudah selesai dimatikan dulu, baru nanti diputar, dilepas gitu. Belum ada internet gitu kan. Kemudian pertama kali internet Netscape Explorer yang paling jaya-jayanya, kalau ketik kan nanti nunggu berapa menit baru keluar gitu kan. Kayaknya kan disket kan. Nah, kemudian juga waktu awalnya internet ketika kita buka belanja itu nggak ada itu rekomendasi kayak itu nggak ada. Yang ada adalah kita nyari apa dikasih ya sudah, gitu kan. Ya, itu yang data mining. Nah, jadi sebenarnya data mining itu awalnya paling populer gara-gara itu. Online search, terutama online shopping, dia ingin menjual ininya lebih banyak. Gimana caranya gitu kan? Dia memanfaatkan itu data mining. Jadi data mining itu mencari sesuatu yang sebelumnya tidak terekspos. Jadi dari data-data yang sangat banyak itu mencari ini nih, kira-kira ada nilai apa sih yang ada di dalam data itu? Kalau BI udah tahu, baca tren penjualan, udah tahu ukurannya kan, penjualan per periode atau per apa atau per tipe itu sudah ada. Itu BI. Apakah kemudian BI udah nggak berlaku? Tetap berlaku. Tapi kalau hanya ngandelin BI itu nggak bisa memprediksi yang akan terjadi ke depan. Bisa sih, kan sesuai dengan data itu doang. Tapi kalau data mining itu bisa memperhatikan hal yang lain. Contoh nih, bisa membaca tren apa gitu kan. Oh, di Twitter sekarang lagi rame apa? Di Instagram lagi rame apa? Atau di Google lagi rame apa? Sehingga kemudian dia menjual produk itu gitu kan dengan yang ini gitu. Sehingga ternyata penjualan itu data mining. Kenapa? Kalau BI nggak bisa, kenapa? Yang data ini tadi itu nggak relevan dengan yang dijual tadi, data yang sebelumnya. Karena kalau BI itu menggunakan data yang sudah lewat, ya. BI itu data yang sudah lewat di analitik, kemudian dapat polanya nih, oh kira-kira nanti begini nih. Jadi kalau sebelumnya adalah naik, ya kira-kira naik kan gitu, nah mungkin tiba-tiba habis. Itu kalau BI.
Kalau data mining bukan hanya itu. Ramal ya. Apa sih yang kira-kira membuat dia menjadi seperti itu? Ada hal apa gitu kan? Seperti itu. Podcast ya Pak. Ya, forecast atau mungkin menganalisis. Jadi banyak hal sih. Jadi forecast itu salah satu hal teknik. Hal yang lain nanti macam-macam. Nah, untuk memforecast tadi itu harus ada ukuran gitu kan. Nanti kita bahas lagi di kelas berikutnya. Untuk mengukurnya tadi. Nah, jadi kalau data warehousing, teman-teman punya apa tuh penjualan di Bukalapak, di Tokped, kemudian di Shopee dan segala macamnya, itu ada datanya. Ada data ini nggak ada, tapi ada juga data warehousing dia. Kenapa? Karena kalau nggak pakai data warehousing nanti terlalu berat. Jadi data-data yang penting yang pola analisisnya tadi berjalan, dia masukkan ke data warehousing. Kalau sekarang ada teknologi baru lagi, nyebutnya data lake. Bedanya apa? Kalau data warehousing itu data yang bersih dimasukin ke situ. Kalau data lake itu apa aja data dicemplungin. Lake itu kan kolam. Empang itu kan ikan apa aja masuk kan gitu kan. Itu. Jadi mau bebek lah, mau ikan, mau apa masuk. Kalau udah nanti baru dipilih lagi. Kenapa? Karena kalau sudah terlanjur lewat, momennya udah hilang, datanya nggak ada, baru mau nyari, terlambat. Kan gitu. Ya. Oke, jadi sebenarnya sehari-hari kita udah cukup banyak dengan data mining. Nah ini contohnya nih. Ini ketika pas belanja ini maaf kayaknya kurang fokus ya. Nanti ada di LMS ya. Ketika sedang belanja apa, dia ngasih tahu ada berapa orang yang sedang akses. Itu sebenarnya nggak ada data mining sih. Tapi kemudian menyampaikan biasanya orang beli ini, itu data mining. Recommender system misalnya. Atau kalau untuk penjualan itu adalah cross selling. Jadi kalau orang beli helm, misalnya itu kan, biasanya dia beli sarung tangan. Jadi dia mau supaya pas orang beli helm, dia juga beli sarung tangan. Cuman juga kan ujungnya kan gitu kan. Itu. Beli keyboard, biasanya orang juga beli ini nih. Ya kan? Mouse-nya atau mousepadnya atau apalah, kurang lebih seperti itu. Awal-awalnya data mining itu seperti itu. Di antaranya. Dan itu dipakai di Amazon kalau nggak salah. Amazon atau yang lainnya kalau ya Amazon di Amerika. Sebelum ada Bukalapak, Blibli, sebelum ada Alibaba dan seterusnya, Amazon dulu yang pertama. Makanya selalu contoh use case-nya yang ada di data mining itu adalah di Amazon. Kalau di textbook itu ya. Karena pertama kalinya dulu yang paling ini di situ. Nah. Ini. Nah ini juga contohnya lagi. Dia ngasih tahu dari orang kan bisa dia apa. Supaya apa? Ini pas orang mau belanja, tadinya belum beli, dia dikasih tahu nih, kamu tadi nyari ini loh. Supaya apa? Jadi ingat dan yang tadinya lupa jadi ini, oh dia kemarin kepo banget ini gitu kan, pengen banget gitu kan. Nah, terus kemudian disampaikan ininya, oh tadi ada tulisan dan seterusnya. Itu kalau sistemnya gini nyebutnya recommender system. Ya, merekomendasi sistem untuk merekomendasikan. Contohnya kalau di Facebook, karena kamu bertemanan dengan si X, nanti mungkin kamu kenal dengan si Y, ya. Itu rekomendasi sistem. Jadi kalau untuk di dunia retail ya kalau seperti ini, ya kan? Atau kita lagi nyari, ya kan dia ngasih tahu apa yang ini, atau apa yang sedang orang banyak nyari, itu data mining. Kenapa? Sebelumnya nggak tahu. Beda dengan BI tadi kan. BI penjualanmu begini. Ini enggak. Tapi ini nanti hasilnya untuk menopang BI. Supaya bisnisnya gini, ini dimanfaatkan gitu kan. Gitu. Nanti baru dianalisis, berhasil nggak kemarin data miningnya? Oh berhasil. Buktinya apa? Penjualannya meningkat misalnya. Atau ternyata turun, bisa dianalisis penyebabnya apa? Bisa di data mining misalkan kalau sekarang media sosial lagi banyak yang nge-review negatif atau enggak sih? Ya kan, apa yang kemudian di medsos ada yang banyak ngumpat-ngumpat atau apa kan? Itu. Oh iya. Oke, kita tambahin 5 menit lagi ya. Ini contoh ininya. Nah, ini kita di Google
belum ngetik kan dia ngasih tahu nih yang tengah dicarikan apa. Bahkan kalaupun nggak itu nanti dia udah ngasih tahu nih apa kurang lebih seperti itu. Itu contoh data mining. Jadi sebenarnya setiap hari itu kita nggak lepas dari data mining. Nah ini produk yang paling laris apa? Ya kan? Kita baru login. Kenapa dia ngasih ini? Kenapa nggak yang lain? Karena dia baca profil kita. Laki-laki umurnya sekian, ya kan? Biasanya belanja ini, gitu kan? Biasanya sebulan keluarnya sekian. Jadi kenapa nggak dikeluarin Ferrari di sini misalkan? Karena biasanya bulannya cuma 500.000. Masa dikasih Ferrari gitu kan? Nah, itu sistemnya tuh seperti itu. Kenapa kalau mak-mak yang biasanya belanjanya apa, nanti yang dikasih itu juga yang sesuai dengan passionnya gitu kan? Itulah data mining. Jadi kalau pakai ERP itu kan udah clear nih apa pasangnya apa gitu kan. Data mining dia dinamis sesuai dengan profil usernya. Profilnya itu macam-macam, mau dari apakah temannya dia, apakah kesehariannya yang di browsing untuk apa, apakah dari sisi dia aktif online berapa kali dan seterusnya gitu kan. Nah, termasuk ini sengaja saya ngambil banyak marketplace supaya nggak terkesan sponsor, ya kan? Tapi nggak semuanya, kalau semuanya ya. Nah, ini contoh di Amerika. Kalau di textbook seperti ini, artinya ini case yang awal. Jadi di Amerika itu ada fenomena yang agak aneh. Jadi kalau pas lagi weekend, kalau kita weekend ya, bapak-bapak kalau disuruh, saya lupa weekend atau pas akhir bulan, pas lagi belanja di itu di apa namanya di minimarket atau di supermarket, itu dia beli Pampers atau diapers sama gitu kan? Aneh kan? Kalau mikirin anak masa mikirin minuman gitu kan? Nah, itu hanya dianalisis seperti apa gitu kan? Bisa jadi misalkan tadi istrinya itu pesan ini, tapi karena dia mau weekend, orang Amerika kan kadang ini kan biasa kan, oh dia sekalian beli itu, sehingga nanti bisa ini nih dibuat sistemnya seperti apa. Nanti ada lagi yang lain di Amerika itu contohnya badai itu jadi sumber cuan. Gara-gara tahu di sebelumnya ada badai, kemudian data sebelumnya dianalisis badainya itu tanggal berapa di runut gitu kan, kemudian yang banyak penjualan apa? Ternyata banyak beli ini, misalkan sekarang lilin, roti ini, baterai ini, segala macam. Sebelum badainya datang dia udah siap ini. Begitu badai datang, penjualan langsung menggila. Jahat dong, enggak, justru itulah menyiapkan semua kebutuhan masyarakat. Tapi pada saat yang sama dia juga ini tinggi kok, itu langsung itu kalau itu Walmart. Kalau tadi adalah Amazon, yang itu Walmart. Jadi Walmart se-Amerika sebelum badai kan Amerika selalu rutin ya ada badai. Ada badai macam-macam lah, namanya perempuan kayak Katrina lah segala macam. Itu sebelum datang badai mereka pada analisis. Jadi pas sebelum ada badai yang berikutnya, kepalanya tuh tolong lihat yang sebelumnya seperti apa trennya. Kemudian benar disiapkan. Jadi pas lagi setelah badai, udah barang itu ludes. Jadi masyarakat bantu, untungnya juga besar. Jadi waktu badai malah penjualan meningkat. Contohnya seperti itu. Itu kalau manfaatnya di data mining. Menarik kan? Menarik. Jadi sebenarnya semua industri pasti ada kaitannya. Apalagi zaman sekarang ya. Nah, kurang lebih itu nanti akan kita bahas. Dan nanti mungkin saya akan coba membatasi tidak banyak-banyak ya, karena ini. Cuma nanti kira-kira teman-teman sepakatnya banyakan teori atau banyakan praktek? Banyakan praktek. Prakteknya mau langsung pakai basicnya dulu, pola analisis, ya kan? Karena kalau data mining itu kan ada pembersihan data, data cleansing, kemudian mengkombinasikan data dan seterusnya. Pakai Excel dulu, baru pakai tool, gitu kan? Supaya punya feeling atau seperti apa nanti kita perlu diskusikan nanti. Ya. Mungkin itu dulu. Karena waktunya kita hanya dikasih waktu 1 jam ya. Iya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Nah, ini. Ya. Kebiasaan saya tuh monitor di samping kanan gitu, makanya nyari mouse-nya tuh biasanya ini di samping kiri, jadi bayangin ini agak gitu. Absensinya tadi sudah semua? Oh ya, nanti akan saya buatkan ini link untuk grup, nanti silakan teman-teman di situ. Sebenarnya mulai dari yang sebelumnya sih. Jadi yang mau diskusi, mau informasi terkait dengan kelas, mau ada apa, nanti bisa disampaikan di situ. Ya.
BTW teman-teman semuanya ada laptop masing-masing atau prefer pakai komputer kampus? Komputer kampus saja ya. Karena kalau pakai komputer kampus tuh ada kelebihannya sudah ada, kekurangannya nanti pas lagi nyiapinnya itu kadang belum ada, kita harus install dulu gitu kan. Kan apakah orange-nya atau apa gitu kan. Itu. Dan hanya bisa di kampus kan gitu. Tapi Pak, kalau orang jual dia, Ya sebenarnya ada yang bisa aja, nanti kita lihat ini. Ya nanti kita diskusikan lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke nih, ini kok belum semuanya nih? Siapa yang belum? udah di belakang Pak, sama di belakang yang manual. Oh ini. Oh. Jadi ini nih ada. Ya, tuker ini gitu ya. Oke. Karena nanti yang digunakan untuk absensi persisnya dari sini. Ketika kurang dari sekian, ya otomatis porsi dari sisi nilainya akan terpengaruh. Nanti untuk teman yang tadi online, ya sementara nanti di grup nantinya sementara. Cuma nanti yang berikutnya harus kita secara manual nanti. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan ke teman-teman atau udah? Waduh Pak, pengen pulang nih, udah jam segini nih. Gitu. Silakan. Oh, baru mau masuk. Oke, kita cukupkan. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Insya Allah kita lanjut lagi minggu depan. Nanti informasi online offline disampaikan di grup ya. Nanti silakan teman-teman cek di LMS. Nanti saya kasih link untuk join ke grupnya, grup WA ya, supaya nanti informasinya lebih cepat. Dan nanti teman-teman yang lain yang hadir diminta untuk join ke itu aja. Untuk aksesnya nanti ada di LMS ya. Yang materi tadi sudah diinikan. Insya Allah minggu depan materinya sebelum mulai juga akan saya siapkan di LMS. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini tadi ada kelas juga. Lanjutan tadi di sini.